Halo semua, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Saya sengaja membuat rekaman ini untuk eh, memaksimalkan apa yang telah terjadi pada tadi pagi ketika kita menyelenggarakan online session Lasallian Formation. Salah satu usaha yang kita laksanakan bersama dengan Lembaga Misi dan Identitas, lebih khusus Divisi Lasallian Center, untuk lebih memaksimalkan tidak sekedar informasi, tetapi juga formasi kita meski berlangsung secara daring seperti ini. Oleh karena itu, karena keterbatasan rupa-rupa keterbatasan tadi pagi, termasuk jaringan, internet dan eh, berbagai macam trouble yang lain yang kita sama-sama alami, maka saya mencoba membuat rekaman ini untuk kemudian bisa lihat kembali, bisa direfleksikan kembali oleh teman-teman para Lasallian di Indonesia, baik para dosen, Lasallian leaders, tapi juga para Lasallian learners, para mahasiswa, untuk memperdalam tema Lasallian seluruh dunia tahun 2019-2020 ini, yakni The Great Things Are Possible. Mari kita persiapkan hati kita, kita awali dengan doa pembuka. Let us remember that we are in the most holy presence of God. Saint John Baptist de La Salle, pray for us. With Jesus in our hearts forever. Baik, mari kita kembali mengikuti sesi ini. Tentu secara pribadi masing-masing kita mencoba mendalami tentang great things are possible. Mengapa para bruder de La Salle seluruh dunia mengajak kita untuk merenungkan tema ini. Setiap tahun ada tema khusus yang direnungkan oleh para Lasallian, dan teristimewa sejak tahun lalu 2019 sampai tahun ini kita masih mengambil tema ini, The Great Things Are Possible. Masih juga dalam konteks 300 tahun, sekarang dibilang 300 beyond dari wafatnya de La Salle, kita boleh mengalami hal-hal besar, terutama teladan hidup dari Saint John Baptist de La Salle itu sendiri. Nah, ada hal menarik yang kita perlu renungkan selama tahun ini terutama. Para Lasallian Brother mengajak kita untuk merenungkan kisah Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Kisah ini sebenarnya sudah sangat terkenal bagi orang-orang Kristen, terutama pengalaman Yusuf ya, dan sanak saudaranya. Yusuf yang suka bermimpi di keluarga, suka menafsirkan mimpi-mimpinya, tapi juga suka menerangkan banyak hal dari apa yang ia mimpikan itu. Dia memberi penekanan, yakni keyakinan tersendiri terhadap apa yang dia mau cita-citakan, apa yang dia mau capai.
Tetapi justru ternyata dari idealisme, dari mimpi-mimpinya itu, ya sering tidak diterima. Bukan sering tidak diterima, tapi memang ditolak malah. Ya, malah dibenci, malah ya banyak hal kemudian yang terjadi dengannya. Akhirnya toh dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri dan dia harus mengalami, ya, dibawa ke Mesir. Tapi justru penyelenggaraan ilahi terjadi atasnya. Apa yang dimimpikannya, apa yang diimpikannya justru boleh tercapai ketika ia tiba di Mesir. Nah, dalam refleksi tentang tema ini, mari kita merenungkan terlebih dahulu sebagai Lasalian, ya, yang sudah sekian tahun berada di De La Salle, mungkin sudah sejak awal De La Salle Manado berdiri, sudah 20 tahun. Apa yang sudah kita alami di De La Salle? Mimpi-mimpi apa yang sudah kita bangun sejak awal De La Salle berdiri? Yang sudah kurang lebih hampir 10 tahun berada dengan De La Salle, atau 10 tahun lebih berada dengan De La Salle Manado. Apa yang sudah kita mimpikan? Apa yang sudah kita perjuangkan bersama? Yang baru bergabung sebagai Lasalian, ya, baik juga sebagai mahasiswa, apa yang kita impikan ketika kita bergabung dengan Unika De La Salle Manado? Cita-cita, harapan kita, tapi juga bagaimana perjuangan kita untuk mencapai itu. Nah, ada 3 pertanyaan refleksi yang disarankan kepada kita. Yang pertama, apa hal-hal besar yang kita mimpikan? Di balik semua latar belakang yang sudah kita miliki, di balik semua tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, apa hal-hal besar yang kita mimpikan? Apa yang kita percayai dari hal-hal itu? Apakah kita meyakini sesuatu? Adakah hal-hal itu menjawab tantangan dunia saat ini? Ketika kita bermimpi mengharapkan tentang sesuatu, adakah itu sungguh-sungguh relevan dengan saat ini? Misalnya, sekarang sementara dalam situasi pandemi COVID-19, adakah kita memimpikan sesuatu? Sistem pembelajaran yang lebih menjawab kebutuhan para mahasiswa kita? Atau para mahasiswa berpikir, bermimpi tentang cara belajar yang lebih menjawab kebutuhan saya sebagai seorang pembelajar untuk boleh semakin maju, boleh semakin berkembang meski dalam keterbatasan situasi pandemik COVID-19 ini. Ini 2 kekuatan yang ditawarkan kepada kita, dreaming and believing. Ya, berani bermimpi, berani mengidamkan sesuatu, tetapi juga harus percaya dengan apa yang kita mimpikan itu. Kita percaya dengan kekuatan dan kemampuan itu, dan berani untuk mewujudkan apa yang dimimpikan atau yang diidamkan itu. Nah, ada 3, boleh dibilang 3 poin besar yang oleh para brother De La Salle mengajak kita untuk kita renungkan. Yang pertama, look at the world. Lihatlah dunia kita. Kalau kita mau buat hal yang besar, kalau kita mau memimpikan sesuatu yang luar biasa, pertama-tama yang harus kita buat adalah mari lihat dunia kita. Saint John Baptist de La Salle berkata seperti ini, "The world will never be calm. This sea cannot be calm." Ya. Dunia ini bagaikan lautan yang tidak bisa menjadi tenang saja seketika. Ada saja riak-riuknya. Demikian juga kehidupan kita. Mari belajar dari Yusuf. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf yang dikenal oleh keluarga, oleh ayahnya baik, dan kemudian karena itu disayang, diidealkan dalam keluarga, apalagi karena ia suka bermimpi tentang hal-hal yang besar, tentang apa yang akan terjadi di tengah keluarga. Ternyata tidak semua akan menghadirkan hal yang positif di sana. Ada kebencian antar manusia, ya, bahkan antar anggota keluarga. Ada kecemburuan karena dia mampu untuk membaca dan menafsirkan masa depan. Ada kecemburuan dari saudara-saudaranya. Di balik kecemburuan itu juga berkembang rasa iri hati. Kenapa cuma dia terus yang berkembang? Kenapa dia saja yang maju? Kenapa orang tidak bisa? Ya, seperti itu. Tapi justru karena iri hati ini maka berkembang sesuatu yang lain, ya, ada pengkhianatan. Ya, kita tahu dalam cerita kitab suci itu, Yusuf justru ditangkap oleh mereka, dimasukkan ke dalam sumur, ya, seperti yang ada di gambar ini, dilemparkan ke dalam sumur itu,
Bahkan ada rencana untuk dibunuh, ya, ada kekerasan fisik di sana. Tapi syukurlah ada Ruben saudaranya yang datang untuk menolong, ya, membujuk saudara-saudaranya yang lain supaya jangan bunuh dia. Tapi itu apa yang terjadi? Pada akhirnya memang mereka tidak membunuh dia, tapi Yusuf saudaranya ini kemudian diambil dan dijual kepada saudagar kaya yang lewat yang akan menuju ke Mesir. Nah, ini situasi yang terjadi, yang dihadapi oleh Yusuf. Tapi ada hal istimewa yang menjadi pesan bagi kita, itulah meski ada rupa-rupa polemik dalam kehidupan keluarga Yusuf, dalam komunitasnya, tapi Yusuf tetap yakin akan penyelenggaraan ilahi. Dia tetap percaya bahwa dia tidak sendirian. Tuhan menyertai dia. Apa yang terjadi selanjutnya? Yusuf tetap bermimpi. Kendati sudah mengalami pengalaman pahit bersama dengan keluarganya, dia dibawa ke Mesir, tapi sampai di sana pun dia tidak mundur dari apa yang menjadi idealismenya. Ya. Dia menganggap bahwa mimpi-mimpinya inilah anugerah yang perlu dia wujudkan. Karena itu, dia tetap membangun komitmen untuk setia dengan apa yang dimimpikannya, untuk mampu membaca apa yang dimimpikannya. Ya. Tapi meski demikian, ketika dia pun mendapat jabatan, posisi, prestasi, dia tetap rendah hati. Dia bahkan menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di Mesir, pemerintahan di Mesir. Apa yang dibuat Yusuf pada waktu itu? Itulah menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan. Dia tahu mana realitas yang terjadi, apa yang sementara dihadapi, apa yang real ada di hadapan matanya, tapi apa juga yang ada di idealitasnya, apa yang menjadi mimpinya, apa yang menjadi harapan-harapannya. Ini yang kemudian diandalkan oleh Yusuf untuk kemudian dia mulai membaca realitas ini dan menyeimbangkannya dengan apa yang menjadi mimpi-mimpinya. Nah, sesudah melihat dan merefleksikan tentang dunia Yusuf itu, lantas bagaimana dengan dunia kita saat ini? Kita sudah mengenal Unika de la Salle Manado, kita mengenal keluarga kita masing-masing, kita mengenal pergaulan kita, bahkan kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Ada banyak hal hebat, ada banyak hal positif yang sudah kita buat. Ada gerakan sosial, ada saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Kita menciptakan suasana sekolah yang inklusif, ya. Berusaha untuk berkomitmen, membangun solidaritas, apalagi dalam suasana hari-hari ini. Ya. Ada panggilan untuk berkontribusi demi transformasi dunia. Dan inilah memang yang menjadi tugas kita, ya. Sebagai Lasalian, kita dipanggil enter to learn and live to serve. Ya. Tidak cuma teaching minds, touching hearts, tapi juga mampu transforming lives, mampu bertransformasi, mampu mengubah dunia, dan juga tentu mengubah diri sendiri. Tapi di balik semua pencapaian-pencapaian itu, ada hal lain yang perlu dalam tanda kutip diwaspadai atau juga diperhatikan, yakni ada ancaman-ancaman. Ya, kita menutup kemungkinan ada persaingan-persaingan, ada perebutan posisi di sana, ada juga kecemburuan, ada mungkin rekan-rekan kita, teman kita yang kurang tulus dalam bekerja, kurang tulus dalam belajar, kurang tulus dalam melakukan apa yang ditugaskan. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada dari antara kita yang mengalami pengkhianatan, entah dalam hal apa. Nah, ini dua realitas. Ada realitas yang terjadi di sekitar kita, tapi kita juga memiliki idealisme, mimpi-mimpi. Kita mau membuat suasana sekolah kita seperti apa, membuat komunitas kita seperti apa. Dan ini adalah panggilan kita bersama. Sebagai satu institusi Lasalian yang juga adalah institusi Katolik, institusi Kristen, kita percaya bahwa penyelenggaraan ilahi itu bekerja dan kita juga turut terlibat untuk menciptakan sesuatu yang terbaik bagi dunia kita. Nah, Kongregasi Suci untuk pendidikan Katolik pernah menerbitkan dokumen, ya, yang kita kenal The Catholic School. Ya, artikel 58 menuliskan seperti ini. The Catholic School is particularly sensitive to the cry which arises from all around for a more just world and strives to respond to it by contributing to the establishment of justice.
Sampai di sini kita mengerti bahwa sebagai satu institusi yang Lasalian tapi juga yang Katolik, ya, kita dipanggil untuk mendengarkan jeritan dari dunia sekitar kita. Tidak cuma mendengar, tetapi juga ada usaha untuk menanggapi, ya, berkontribusi dalam rangka menegakkan yang namanya keadilan. Keadilan tentu dalam rangka solidaritas, dalam rangka memperteguh komitmen, dalam rangka mencapai misi dan sebagainya. Nah, di sini kita disadarkan kembali dari pengalaman untuk melihat sejauh mana dunia kita. Nah, hal kedua yang diajak oleh para bruder untuk kita renungkan itulah, kalau kita mau buat hal yang besar, bukan cuma melihat apa yang terjadi di dunia dan kemudian merasakannya, tetapi selain bermimpi, kita diminta juga untuk percaya. Another world is possible for those who believe. Hanya kepada mereka yang percaya. Dunia yang lain di sini bukan apa yang kita bayangkan bahwa ada dunia roh dan sebagainya, tetapi dunia yang lain itulah mimpi-mimpi kita. Itulah harapan-harapan kita, itulah yang apa yang akan kita capai dan apa yang bagi kita menjadi satu idealisme. Dan itu hanya akan terjadi kalau orang memiliki keyakinan untuk mencapainya. Ada usaha di balik keyakinan itu juga. Saint John Baptist de La Salle berkata, "It is not enough to feel love toward our neighbor in our hearts. We have to witness it in practice." Tidak cukup cuma dengan merasa, cuma melihat saja, tetapi kita harus memberi kesaksian dalam tindakan nyata, tindakan konkret kita. Nah, pengalaman Yusuf yang terjadi adalah meski dia dalam situasi dunianya yang seolah-olah menekan dia, tetapi dia tidak membiarkan dirinya terjebak dalam suasana itu. Yang terjadi adalah dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dia berlaku bijaksana dan adil. Dia berkuasa untuk melayani. Kita tahu ceritanya ketika dia sampai di Mesir, mimpi-mimpinya, tafsiran-tafsirannya, pendapat-pendapatnya sangat bijaksana. Dan karena itulah dia mendapatkan tanggung jawab juga yang besar. Dia menjadi bagian dari pemerintah pada waktu itu. Kan tetapi kuasa yang dia peroleh tidak menjadikannya justru semakin merasa tinggi dan melebihi dari yang lain. Tapi justru dia mengandalkan otoritas kuasa yang dimilikinya untuk berbuat lebih untuk masyarakatnya, melayani masyarakatnya. Nah, ini juga menjadi panggilan kita sebagai Lasalian. Ya. Sebagai Lasalian, kita diajak untuk menciptakan relasi. Ya, terbatas, mungkin apa yang kita miliki terbatas, kurang. Atau ada yang lain justru lebih. Nah, di sini justru kita diajak untuk saling berkolaborasi, menciptakan relasi persaudaraan yang tidak justru saling mencederai satu dengan yang lain, tetapi justru saling melengkapi, saling menghidupi. Berkolaborasi dalam tugas, bekerja bersama. Berkolaborasi berarti bukan satu orang, ada beberapa orang berkumpul, entah satu orang saja yang terlibat aktif, tapi yang lain berkontribusi, memberi sesuatu, apa yang ia miliki, ide apa yang dia miliki, gagasan apa yang dia miliki. Ya, itu diarahkan bersama dan kemudian dikembangkan dan dijalankan juga bersama-sama. Nah, hal yang penting dan juga saya kira menarik untuk direnungkan itulah memperkuat budaya organisasi. Another world is possible jika kita memperkuat budaya organisasi. Apa itu budaya organisasi? Sebagai contoh situasi saat ini, ketika pandemi COVID-19 menyerang dunia, orang diminta untuk berada di tempatnya masing-masing dan berusaha untuk menciptakan hal-hal baru dari situasinya yang ada di sekitarnya. Ya. Tapi justru budaya organisasi tidak terhenti sampai di sini. Orang diminta untuk mengorganize apa yang terbaik, ya, sehingga bisa memberi sesuatu, bisa memberikan sumbangsi bagi dunia di sekitarnya. Nah, ada kerjasama, ada kolaborasi, ada saling mendengarkan satu dengan yang lain, saling mendukung. Inilah budaya organisasi. Memberi tempat juga kepada yang lain, membuka peluang untuk yang lain juga berkembang. Dan justru dalam situasi seperti ini, budaya organisasi ini ditekan, dikuatkan sedemikian rupa, dituntut sedemikian rupa, sehingga ketika tidak ada kuliah tatap muka, tidak ada sekolah, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa lagi.
tetapi justru dengan budaya organisasi kita mengorganize secara keseluruhan dan menciptakan ini sebagai suatu budaya, suatu cara hidup. Suatu cara hidup yang memperkembangkan satu dengan yang lain. Ada sharing pengalaman di situ. Kita percaya bahwa bukan cuma saya yang memiliki banyak hal untuk dibagikan. Ada orang-orang lain, ada teman-teman lain yang memiliki juga wawasan dan gagasan yang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sesuatu yang menjadi ideal, yang menjadi cita-cita kita. Untuk itu diperlukan ini, membangun kepercayaan. Percuma jika kita memiliki hal yang baik untuk dibagikan, untuk dikembangkan, tetapi jika kita tidak saling percaya, tidak saling memberi tempat kepada orang lain untuk mengembangkan apa yang menjadi kebaikan yang ada di dalam pikirannya. Oleh karena itu perlu membudayakan dialog, diskusi, tukar pikiran, tukar ide, tukar wawasan, sehingga orang boleh saling mengenal, boleh membuka dirinya, dan dari dialog ini boleh tercipta kebersamaan. Dan tentu memang keterbukaan diri sangat dibutuhkan juga untuk menciptakan budaya organisasi, menciptakan dialog yang sungguh-sungguh bisa saling membangun satu dengan yang lain. Hal ketiga yang dianjurkan oleh para brother untuk kita renungkan, kalau kita mau menciptakan hal-hal baru, hal-hal yang besar itu, jangan langsung berpikir sampai hal yang besar. Saya tertarik dengan gambar ini ya. Ini gambar seekor burung yang menciptakan sarangnya, membuat sarangnya. Dia tidak langsung datang dengan membawa banyak sekali ranting-ranting ini atau daun-daun ini. Tetapi dia mulai dengan ranting pertama atau daun pertama. Mulai dengan itu. Dari satu, dia mulai merajut satu dengan yang lain. Sehingga terbentuklah sarang burung ini yang memadai untuk dia tinggali dan mungkin juga anak-anak burung yang lain. Nah, great things begins with simple things. Hal yang sederhana. Mulai dengan hal yang sederhana. Saya ingat Saint John Baptist de La Salle, dia dikenal oleh para brudernya sebagai pemimpin yang tegas, tetapi ada satu hal yang mereka selalu ingat, itulah dia selalu ingin para muridnya, para brudernya bahagia dalam belajar, bahagia dalam mengembangkan diri. Oleh karena itu, dia berusaha untuk selalu menyenangkan mereka, membuat orang lain senang. Ini juga memang tidak gampang, tetapi ini satu hal yang sederhana sebenarnya. Bikin senang orang. Saint John Baptist de La Salle bilang, "The gospel likewise tells us that the reward of heaven will be granted to fidelity in doing things that appear small in themselves." Ada hal yang menarik, simple things. Apa itu simple things? Menurut Saint John Baptist de La Salle, hal yang kecil yang bisa dibuat untuk mewujudkan hal yang besar adalah bekerjalah dengan sukacita. Bekerja dengan hati yang gembira, biar orang lain melihat kegembiraan itu. Tentu mengajak orang lain gembira, kita tidak akan kemudian menyuruh mereka tertawa. Sementara kita tidak membuat sesuatu yang memungkinkan mereka tertawa. Mengajak mereka bahagia, tetapi kita tidak menunjukkan diri bagaimana kita berbahagia. Kalau kita bekerja dengan sukacita, maka tunjukkanlah kesukacitaan itu, sehingga orang lain yang melihat itu akan tertarik juga untuk bersukacita. Tetap giat dan sepenuh hati, walaupun di tengah tantangan, di tengah COVID-19 ini ada rupa-rupa keterbatasan, bukan berarti kita lantas sudah tidak ada kuliah jadi libur semua, atau tidak ada aktivitas kantor, program-program yang mengumpulkan banyak orang dibatalkan, maka ya sudah, saya juga pulang rumah dan tidak berbuat apa-apa. Tetap giat. Saint John Baptist de La Salle di tengah juga keterbatasannya, di tengah situasi yang sulit pada waktu itu, dia tetap berjuang. Ada rupa-rupa tantangan dari para uskup, dari para rekan imamnya, tapi dia tetap bekerja sepenuh hati untuk mengumpulkan anak-anak miskin supaya bisa bersekolah, untuk mengumpulkan guru-guru yang notabene adalah
orang-orang yang kurang terpelajar sebenarnya, tetapi mereka mau memberi diri. Nah, pemberian diri inilah yang kemudian diangkat oleh Saint John Baptist de La Salle sebagai bagian yang penting orang sepenuh hati dalam bekerja. Hal yang lain yang diteladankan juga oleh De La Salle itulah tampil sederhana. Tampil sederhana. Mungkin kita punya lebih untuk ditonjolkan, punya banyak untuk dibanggakan, tetapi tampillah sederhana sehingga kesederhanaan ini mampu menjangkau dan merangkul setiap orang. Saling mendengarkan. Nah, ini seringkali hal yang juga tidak mudah untuk kita praktekkan, ya. Padahal menurut Saint John Baptist de La Salle ini adalah hal yang paling sederhana. Saling mendengarkan. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Namun kita seringkali banyak berbicara tetapi kurang bisa mendengarkan. Padahal ini satu karunia. Tuhan mengajak kita untuk saling mendengarkan, karena dengan saling mendengarkan di situ ada keterbukaan hati, tapi juga di situ ada keterbukaan jiwa dan pikiran, sehingga kita boleh menerima banyak insight dari orang lain, dari rekan kerja, dari teman kita, untuk mengembangkan diri, tapi juga untuk berefleksi tentang diri, sejauh mana kita berkembang, sejauh mana kita boleh melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan. Hal terakhir yang dibagikan oleh De La Salle adalah together and by association. Ini satu kebanggaan sebagai Lasalian kita mendapatkan sebut saja nilai ini, ya, kebersamaan. Together and by association. Kebersamaan bukan cuma soal kumpul-kumpul, tetapi ada rasa kesatuan, ada rasa mau saling terlibat. Dalam bahasa di slide sebelumnya tadi, kontribusi, mau berkontribusi, mau memberi sesuatu dan berbagi sesuatu, sehingga dari sesuatu yang dibagikan kecil-kecil ini, ketika semuanya dikumpulkan, maka akan menjadi satu hal yang besar. Itu 3 hal yang kita renungkan dalam tema ini, ya. The great things are possible. Kita diajak untuk melihat, tidak cuma melihat hal-hal besar, tidak cuma memimpikan hal-hal besar, tapi mari kita buat hal-hal besar ini menjadi satu hal yang mungkin, yang possible. Apa peluang kita? Kita punya opportunity, ya, peluang-peluang kita. Nah, saya tertarik untuk kembali lagi mengingatkan, ya, sehingga sungguh-sungguh kita resapi tentang misi kita sebagai seorang Lasalian Mission, ya. Apa itu Lasalian Mission, ya? Kita berkomitmen untuk memberikan pendidikan, ya, menghadirkan pendidikan yang pendidikan Kristen, tapi juga pendidikan yang humanis, ya, untuk orang-orang muda, terutama mereka yang miskin dan yang terpinggirkan, yang termarginalisasi, ya, dengan satu tujuan, yakni untuk keselamatan dalam kebersamaan, ya, together and by association. Nah, ada tujuan yang mulia di situ. Kita buat sesuatu for their salvation, untuk keselamatan. Keselamatan itu untuk saya pribadi, saya renungkan bukan cuma soal nanti di surga atau sesudah mati, tetapi keselamatan itu ya saat dia berada di dunia. Ketika orang mendapatkan pendidikan yang baik, ketika orang didampingi dalam formasi-formasi yang baik, maka saat itulah dia sementara melangkah masuk dalam keselamatan. Dia tahu membedakan mana yang sebenarnya yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan bagaimana dirinya juga akan menolong orang lain supaya menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Nah, para bruder de La Salle mengajak kita untuk merenungkan ini, bahwa misi Lasalian ini bergerak sepanjang zaman, sejak Saint John Baptist de La Salle sendiri merintis Lasalian Educational System. Lasalian Movement sudah berlangsung sejak lama sampai sekarang. Dan karena karisma dari De La Salle inilah, maka bukan hanya para bruder, bukan hanya institusi Lasalian, tetapi setiap orang yang mengenal Lasalian Educational System ini akan kemudian terdorong untuk menjalankan misi ini, ya. Providing a human and Christian education to all youth, especially to the poor and those marginalized. Dalam rangka inilah kita bekerja
secara profesional, kita belajar secara profesional, kita bertindak secara profesional untuk misi ini. Saint John Baptist de La Salle bilang, "Have you sometimes reflected on the commitment you have made?" Apa komitmen kita? Komitmen kita adalah misi ini. Ya, apapun tantangannya, apapun zamannya, apapun kesulitan dan pergumulannya, ini kita punya komitmen. Tetap menjalankan pendidikan. Menjalankan pendidikan bukan cuma untuk orang lain karena kita sebagai pendidik, tetapi menjalankan pendidikan untuk diri sendiri juga. Ya, untuk diri sendiri. Kita ingat salah satu learning outcomes kita, ya, boleh bilang begitu, reflective and lifelong learner. Kita menjadi orang-orang yang mampu belajar, berefleksi, tetapi mampu juga menjadi pembelajar sepanjang hidup kita. Tidak berhenti sampai ketika kita selesai kuliah, tetapi selalu belajar, selalu membaharui pengetahuan yang kita miliki dan berani untuk mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan sesuatu demi kepentingan orang lain. Nah, selain kesempatan, kita juga memiliki rahasia, kekuatan untuk bisa mencapai atau mewujudkan hal-hal besar. Saint John Baptist de La Salle bilang, "Entreat the God of hearts to keep your heart and those of your brothers one in the heart of Jesus." Nah, ada hal yang menjadi rahasia, menjadi keutamaan kita. Kalau Yusuf tadi dalam bacaan kitab suci itu, rahasianya adalah dia tetap menyatukan hati dengan keluarganya. Biar mereka marah, biar mereka benci, biar akhirnya toh dia harus dijual juga ke Mesir, tapi dia tetap merasa bahwa mereka adalah keluarganya. Tanpa keinginan balas dendam, melainkan berusaha untuk mengampuni mereka. Tetapi, meski demikian, dia tetap berorientasi pada masa depan. Dia masih bermimpi. Dia masih mempunyai idealisme mau dibawa kemana keluarga ini, mau dibawa kemana komunitas ini. Oleh karena itu, dia menyiapkan proses pembelajaran bagi para saudaranya. Untuk apa? Bukan supaya dorang kapok, tetapi supaya mereka boleh memahami kebaikan dan belas kasihan. Apa artinya berbuat baik? Apa artinya berbelas kasih? Nah, sebagai Lasalian, kita diajak untuk menyadari rahasia ini. Kita tidak bertindak sendiri. Ada nilai ini, ya, together and by association. Kita memiliki kebersamaan, itulah yang kita sebut community, komunitas. Satu kesempatan di mana kita boleh tinggal bersama dengan yang lain dan memberi diri, berkolaborasi untuk saling mengembangkan dan saling menghidupi satu dengan yang lain. Ada solidaritas, dan solidaritas ini menjadi kekayaan, bahkan menjadi harta dan menjadi rahasia kekuatan komunitas kita. Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan hal ini. "I do what you cannot do, and you do what I cannot do. Together we can do great things." Luar biasa. Saya berpikir bahwa saya bisa buat banyak hal, tapi ternyata ada hal lain yang tidak bisa saya buat. Tapi teman saya, anggota keluarga saya, anggota komunitas saya bisa buat itu. Dan ketika dia buat itu, saya memberi dia ruang, memberi dia kesempatan untuk membuatnya sehingga kita boleh saling melengkapi. Ada hal yang kurang dari dia, saya bisa berusaha untuk melengkapinya. Disinilah great things itu, hal-hal besar itu, hal-hal luar biasa itu bisa kemudian tercapai, mimpi-mimpi itu bisa tercapai. Rekan-rekan Lasalian yang terkasih, baik para Lasalian leaders, Lasalian teachers, dan Lasalian student, mari pada kesempatan ini kita ambil waktu untuk berefleksi sejenak. Great things are possible. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berjalan bersama dengan Sang Ilahi. Realitas menghadirkan bagi kita semua hal. Karena kita seharusnya tidak acuh terhadap apapun di dunia ini. Tuhan sudah memanggil kita masing-masing untuk berkontribusi pada transformasi dunia. Mari kita berefleksi. Sejauh mana saya mengetahui panggilan ini?
Dengan cara konkret apa saya dapat berkontribusi pada perubahan ini? Berdasarkan pengalaman Yusuf, Yusuf menggunakan karismanya untuk merealisasikan rencana Tuhan. Nah, karisma apa yang dapat saya gunakan untuk transformasi dunia kita? Apakah saya juga meyakini bahwa dalam diri saya ada karisma itu, ada anugerah Tuhan itu? Apa yang bisa kita tunjukkan, kita andalkan? Kita ingin bermimpi besar, kita memiliki mimpi besar, harapan-harapan. Dan melepaskan mimpi lama, dan dengan melakukan itu kita berkolaborasi dalam memenuhi impian Tuhan untuk kemanusiaan. Mari kita berefleksi. Apa yang menjadi impian saya bagi komunitas ini, bagi Universitas Katolik de La Salle Manado yang sama-sama kita cintai, bagi Lasalian Educational System yang ada di seluruh dunia? Apa yang bisa saya sumbangkan bagi pendidikan Kristen, pendidikan Katolik di seluruh dunia? Apa yang bisa kita sumbangkan bagi negara ini? Apa kontribusi kita? Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Kita membutuhkan juga para Lasalian, orang-orang dengan spirit dan karisma Saint John Baptist de La Salle, untuk menyebarkan kabar baik. Untuk hal inilah pengalaman pribadi kita akan Allah menjadi sangat penting. Mari kita berefleksi, bagaimana kita memelihara hubungan dengannya, dengan Allah, dengan Tuhan yang kita imani. Bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita? Kalau kita percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Sang Ilahi itu kita dapat mewujudkan hal-hal besar, bagaimana kita boleh beriman kepadanya? Hal-hal apa yang mempertebal keyakinan iman kita? Mari kita hening sejenak. Rekan-rekan Lasalian yang terkasih, terima kasih atas pemberian waktu dan kesempatan ini untuk boleh merenung bersama di rangkaian online session Lasalian Formation ini. Ini sesi pertama, kita akan berusaha untuk setiap minggu mengadakan online session ini. Harap minggu depan jaringan internet sudah menjadi lebih baik, atau kami dan tim sudah bisa mempelajari apa yang menjadi kendala yang kita hadapi tadi pagi, sehingga bisa diatur sedemikian rupa. Untuk itu tentu sangat terbuka untuk evaluasi, sehingga hal-hal baik ini bisa menjadi hal-hal yang besar yang bisa kita hadirkan bersama. Oleh karena itu, saya mencoba memberikan sebut saja kurikulum atau silabus kita, tapi saya kira ini Lasalian Formation Journey ini tidak akan kita sajikan semuanya dalam online session, tetapi hanya poin-poin tertentu yang barangkali lebih relevan dan lebih mendesak untuk kita butuhkan. Nah, misalnya Life of the Founder ini saya kira sudah sering kita dengar, ya, riwayat hidup Saint John Baptist de La Salle. Tapi itu kalau memang ada banyak permintaan untuk kembali kita renungkan itu, saya tentu dengan senang hati akan membantu Anda semua. Juga tentang 12 Virtues of Good Lasalian and Lasalian Pedagogy, saya kira itu sudah cukup banyak kita kenal dan bisa kita gumuli di kesempatan-kesempatan yang lain. Tapi minggu depan saya tertarik untuk kita melompat lebih jauh ke sini, ya. Lasalian Educational Management in 21st Century, The Leadership Journey of De La Salle. Bagaimana De La Salle mengorganisir sekolah? Nah, saya kira ini juga menarik untuk kita renungkan, ya, terutama untuk Lasalian leader, Lasalian teachers, tetapi juga untuk Lasalian student. Bagaimana sebenarnya bersikap sebagai mahasiswa Lasalian? Kalau guru-guru Lasalian, ya, para dosen Lasalian,
ada kriterianya, ada bagaimana, apa nilai-nilai apa yang perlu ditonjolkan. Nah, itu semua akan kita bahas di sini. Semoga menjadi lebih menarik dengan tentu didukung oleh jaringan internet yang bisa lebih memadai. Tapi saya akan tetap berusaha untuk menciptakan, membuat rekaman-rekaman ini sehingga bisa dikonsumsi oleh siapa saja yang membutuhkan, dan semoga tentu bisa bermanfaat. Terima kasih untuk kebersamaannya sejak tadi pagi, bahkan juga untuk kembali menyaksikan video ini. Dan mari kita akhiri refleksi ini dengan doa bersama ini. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Terima kasih sudah menyaksikan Animo LaSalle.